Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Putri Yuwa. Tentunya yang akan menceritakan kisah-kisah tentang horor. Jadi buat kalian yang suka banget dengerin cerita horor, jangan sampai di skip. Langsung aja di subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar nanti pas aku upload video terbaru kalian gak ketinggalan. Cerita kali ini saya dapat dari salah satu akun Twitternya @rush140217 atau Om Rush. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa untuk follow akun Twitternya Om Rush terlebih dahulu, karena di sana banyak banget cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Tanpa basa-basi, langsung aja kita ke ceritanya ya. 1 bulan menjelang pemilihan Kades, para warga sudah mulai heboh dengan berbagai macam gosip yang beredar. Apalagi begitu baliho berisi visi misi dari para kades untuk kemajuan desa tersebut sudah dipajang di setiap jalan. Aku rasa kades lama itu akan terganti dengan yang baru, apalagi warga sudah pada tahu kelakuannya. Dan lagi, kalau ada bantuan-bantuan dari pemerintah, pasti yang lebih dulu dapat keluarganya. Belum lagi yang jadi segala bendahara desa dan lain-lain. Itu semua keluarganya. Bahkan anak SMP saja diberi jabatan di kantor desa. Sungguh tidak adil. Timpal yang lainnya. Aku lebih memilih Hadi, anak gulujue yang baru datang dari kota itu. Orangnya baik dan sepertinya jabatan kades memang cocok untuknya. Tapi kita tidak bisa menilai seorang hanya dari luarnya saja. Ya memang si Hadi itu kelihatannya baik, tapi menurutku yang paling cocok jadi kades desa kita ini Pak Kohar. Beliau orang yang telaten, baik budi, suka membantu kita-kita yang susah. Setiap bulan selalu menyumbangkan makanan sehat untuk anak-anak di sekolah. Sayangnya beliau tidak mau mencalonkan diri jadi kades, ujar bapak-bapak yang memakai peci putih lusuh dan sarung yang berselempangan di bahunya. Yang lain mengangguk menyetujui apa yang dikatakan lelaki itu. Memang pada saat itu ada 4 orang yang menyalon jadi kades, dan kades yang dulu main jahat menggunakan uang serta ancaman ke beberapa warga yang memiliki utang pribadi padanya agar tetap mendukung dan memilihnya di pemilihan nanti. Sementara 2 orang lainnya yang mencalonkan diri selain mantan kades lama dan Hadi tidak terlalu memiliki pengaruh di desa tersebut, sehingga keberadaan keduanya di pemilihan hanya dianggap sebagai pelengkap. Saingan terberat mantan kades lama itu adalah Hadi, lelaki berusia 30 tahunan yang baru beberapa bulan menetap di desa. Namun hanya dalam beberapa bulan itu saja dia sudah berhasil memperbaiki sekolahan di desa. Tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang kades, namun nyatanya Hadilah yang kesana kemari mencari dana untuk memperbaiki sekolah serta menambahkan beberapa fasilitas olahraga di sana. Awalnya Hadi memang tidak berniat untuk mencalonkan diri menjadi kades. Tapi berhubung banyaknya dukungan yang masuk dari warga dan terlebih ayahnya yang sudah renta, itu juga menginginkan hal yang sama, yakni menyuruh Hadi untuk mencalon jadi kades. Akhirnya Hadi pun bersedia. Dan karena Hadi mencalonkan diri menjadi kades, keluarga Hadi dan keluarga mantan kades menjadi saling bermusuhan dan saling sindir begitu bertemu. Namun, ketika sudah mendekati hari H pemilihan, sesuatu terjadi pada Hadi. Hadi yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju kota dengan mengendarai motor. Tiba-tiba kecelakaan di sebuah tikungan jalan. Untungnya Hadi tidak mengalami luka berat karena kecelakaan itu terjadi di jalanan tak beraspal. Setelah kecelakaan itu, entah kenapa Hadi merasa kalau ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi padanya. Teror dimulai dengan mimpi-mimpi aneh yang dialami oleh orang tua Hadi. Berlanjut dengan atap rumah yang selalu ditimpuk dengan sesuatu oleh orang yang tak diketahui. Karena pada saat dicek, orang tersebut sudah menghilang. Hingga kemudian Hadi mulai jatuh sakit. Badannya terserang demam tinggi dan di kulitnya mulai muncul ruam-ruam merah mirip cacar. Dan ketika diberi obat dari mantri,
Sakitnya malah menjadi semakin parah. Ruam-ruam merah itu membesar dan menjadi mirip bisul tanpa jarak dan berisi cairan, bukannya nanah. Setelah perundingan dan masukan-masukan dari berbagai pihak, akhirnya Hadi diobati dengan obat kampung atau herbal, seperti daun cacar, daun seribu tawar, akar-akaran. Namun, tetap saja penyakitnya tidak kunjung sembuh. Padahal dari hari pemiluan Kades sudah sangat dekat. Kalau dilihat dari sakitnya ini, sepertinya bukan sakit biasa, Ning. Seperti perbuatan orang, ujar Bu Suher, adik dari kakeknya Hadi. Ibunya Hadi terdiam. Jangan-jangan gara-gara Kak Hadi mencalon jadi Kades ya, nih? Tanya Nurul. Entahlah, Rul. Nini juga tidak tahu. Tapi Ning, ada baiknya kalau Hadi dibawa berobat ke orang yang paham. Karena saran dari Bu Susuhar itu, orang tua Hadi pun lantas mengundang seorang yang dikenal pandai dalam pengobatan non-medis. Beliau adalah Siti Nurayah, seorang wanita berusia 50 tahun yang tinggal di desa AN, desa yang berjarak 15 kilo dari desa Hadi tinggal. Saat beliau masuk dan melihat keadaan Hadi yang terbaring itu, matanya hampir tak berkedip. Tega sekali yang membuatnya seperti ini, gumam beliau. Siti Nurayah duduk di samping tempat tidur Hadi. Beliau mengeluarkan beberapa lembar daun dari dalam salipannya. Daun itu ia kunyah dan bekas kunyahan itu beliau balurkan ke tubuh Hadi yang membisul. Beliau juga mengeluarkan botol kecil berisi semacam minyak berwarna kuning. Minyak itu kemudian dituangkan ke air yang berisi gelas, lalu air tersebut diminumkan pada Hadi. Dan sisa airnya tersebut diusapkan ke seluruh tubuh Hadi. Bagaimana nih? Insya Allah, atas izinnya anakmu akan sembuh. Kita tunggu saja hingga dia bangun. Mendengar jawaban Siti Nurayah, ibunya Hadi menarik nafas panjang. Hatinya tak bisa bohong. Ia masih sangat khawatir akan keadaan Hadi. Doa tak henti-hentinya ia panjatkan untuk kesembuhan anaknya yang masih terbaring di atas tempat tidur. Pukul 12 malam, Hadi bangun. Tubuhnya berkeringat, demamnya juga sudah mulai turun. Dari pukul 12 sampai pagi, poluh tak henti-hentinya keluar dari pori-pori tubuhnya. Sang ibu bahkan rela tidak tidur hanya untuk menyeka keringat Hadi yang keluar terus-menerus. Di pagi harinya, demam Hadi benar-benar sudah turun. Bahkan bisul-bisul aneh di tubuhnya juga sudah mulai mengempis. Meski wajahnya masih pucat pasi, tapi Hadi sudah bisa bangun dari tempat tidur. Dan dalam sehari semalam saja, penyakit Hadi akhirnya sudah benar-benar sembuh. Hadi sudah bisa beraktivitas meskipun masih sedikit terbatas. Tapi ia sudah kuat untuk mengikuti acara pemilihan Kades yang akan diadakan 2 hari lagi. Malam itu Hadi bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki berjenggot putih dengan tato di kiri kanan lengannya. Lelaki itu mengancam Hadi supaya mundur dari pencalonan. Dan kalau Hadi tetap bersikeras ingin menjadi Kades, maka salah satu dari orang tuanya akan ada yang jatuh sakit hingga meninggal dunia. Hadi terbangun dengan tubuh yang mengeluarkan keringat dingin ketika ia mendengar suara teriakan ayahnya. Hadi! Teriak ayahnya. Dengan cepat, Hadi berlari ke arah kamar kedua orang tuanya. Matanya terbelalak begitu melihat sang ibu yang tak sadarkan diri berada di pelukan sang ayah. Mukena putih yang dipakai ibunya nampak sudah memerah oleh darah. Aku kenapa? Tanya Hadi langsung mengangkat tubuh ibunya ke atas kasur. Apa tidak tahu, Di? Tadi saat Apa tinggal ke kamar mandi untuk wudhu, umamu masih mengaji. Dan setelah Apa masuk, umamu tiba-tiba jatuh dan muntah darah. Tangan Hadi gemetar. Air matanya tak berhenti menetes melihat sang ibu seperti itu. Suasana semakin riuh ketika Nurul datang di pagi harinya. Jangan-jangan Uma terkena kiriman orang, Pak, ujar Nurul pada ayahnya. Apa tidak mau suuzon? Lebih baik kita tunggu umamu diperiksa oleh mantri saja. Tidak lama kemudian, Hadi datang bersama mantri.
Setelah diperiksa dan diberi obat, sekitar jam 8 pagi ibunya Hadi pun mulai sadar. Syukur alhamdulillah Uma sudah sadar, ucap Hadi. Di, kalau Uma habis umur, jaga apa dan adikmu ya. Dan jangan berhenti untuk terus membantu orang-orang. Jangan hanya karena Uma pulang lebih dulu, Hadi langsung menyerah dan putus asa. Doa Uma sedari Hadi di dalam kandungan hingga Hadi besar seperti ini. Uma sangat berharap Hadi menjadi anak yang baik dan senantiasa berguna untuk orang lain. Uma akan sangat bangga jika harapan Uma dapat Hadi kabulkan dengan cara memakmurkan desa kita ini, nak. Jangan berkecil hati dengan komentar segelintir orang yang tidak menyukaimu. Anggap komentar-komentar itu sebagai pacutan untuk Hadi menjadi lebih baik, ucap ibunya lirih. Hadi tak kuasa membendung air matanya begitu mendengar ucapan sang ibu. Umur Uma masih panjang. Uma tidak perlu pulang kemana-mana, karena disinilah rumah Uma. Aku berjanji akan menjadi seperti yang Uma inginkan, tapi Uma tidak boleh mati. Uma harus tetap berada di dekatku, menemaniku sampai aku menjadi apa yang Uma inginkan. Hadi janji, Ma. Ishak Hadi sembari menggenggam tangan ibunya yang sudah terasa dingin. Namun beberapa jam setelah itu, ibunya Hadi menghembuskan nafas terakhirnya. Hadi histeris begitu melihat sang ibu yang sangat ia cintai telah pergi untuk selama-lamanya. Dan ketika dimandikan, tubuh jenazah ibunya Hadi tampak bercahaya, kulitnya putih kuning, dan wajahnya juga tampak tersenyum. Singkat cerita, hari pemilihan kades pun tiba. Warga berbondong-bondong untuk memilih calon kades. Terlihat Hadi dan calon-calon kades lainnya duduk di atas kursi. Wajah Hadi tampak muram dan sendu. Sesekali ia menatap keluar ruangan. Di sana terlihat ayahnya berdiri menatapnya untuk terus memberikan dukungan semangat pada Hadi. Orang-orang bergantian menyoblos dan memasukkan surat suara itu ke dalam kotak. Sekitar pukul 3 sore, 4 kotak suara pun dibuka oleh para panitia. Pada hasil kotak pertama, nama Hadilah yang terbanyak dipilih. Begitu juga dengan kotak kedua hingga keempat. Walau hasil suara yang keluar antara Hadi dan mantan kades saling berkejaran, namun tetap Hadi yang paling banyak dipilih oleh warga. Tampak jelas raut kekecewaan pada mantan kades. Lelaki itu menatap Hadi dengan penuh murka. Bahkan saat bersalaman pun ia langsung buang muka seakan jijik menatap wajah Hadi yang saat itu dikelilingi oleh banyak orang. Saat mantan kades itu pergi, Hadi mendengar ia bergumam yang tak jelas. Tapi Hadi tak begitu ambil pusing. Rumah Hadi malam itu tampak ramai sekali. Keluarganya berkumpul untuk melakukan syukuran kecil-kecilan atas terpilihnya Hadi menjadi kades di desa mereka yang insya Allah akan membawa perubahan baik dan memajukan desa mereka. Pak Kohar pun ada di sana. Beliau menasehati Hadi tentang banyak hal. Wajahmu seperti kurang bersemangat, Di. Tanya Pak Kohar. Iya, Pak. Saya teringat almarhum ibu saya. Andai beliau masih ada di sini, tentu beliau akan sangat bahagia, jawab Hadi. Ibumu pasti bangga padamu, Di. Tapi kau tak perlu memikirkannya sampai bersedih dan murung begini, karena aku yakin ibumu sudah bahagia di sana, ujar Pak Kohar. Hanya saja kau harus tahu, Di, menjadi kades tidaklah mudah. Apalagi kalau kau melakukan tugasmu dengan baik dan benar, pasti akan bermunculan oknum-oknum yang membencimu dan berusaha untuk menjatuhkanmu, mau itu pada pekerjaanmu ataupun melalui hal-hal gaib untuk membantumu celaka. Makanya kebanyakan kades, camat, bupati, bahkan pemimpin negara sekalipun pasti memiliki pelindung, mau itu pelindung di alam nyata maupun pelindung yang tidak terlihat, ucap Pak Kohar sembari menyeruput kopinya. Maksud Bapak itu semacam penjaga gaib? Ya, ku dengar dari cerita orang-orang, keluargamu mengalami berbagai macam hal yang ganjil semenjak kau ikut pilkades kan? Kau rasa musibah yang beruntun itu wajar? Hadi terdiam.
Ia baru terpikirkan hal itu sekarang. Orang-orang pandai memang tidak mudah percaya dengan hal semacam itu. Tapi di dunia yang luas ini, tidak mustahil hal-hal seperti itu memang benar-benar ada. Hanya saja mereka tidak percaya, belum pernah merasakannya. Sehingga mereka bisa berpikir bahwa hal seperti itu hanya tabu belaka. Kau tahu, anakku yang bertugas di perbatasan itu pun, dia pulang ke rumah. Pasti dia berkunjung ke tempat-tempat orang pintar, kiai, dan lain-lain untuk mensyarati tubuhnya. Teman-temannya banyak yang sakit, kena wisa, dan lain-lain. Tapi anakku itu dimanapun dia berada, ia tidak pernah jatuh sakit. Bahkan musuh pun tunduk padanya. Hadi mendengarkan cerita Pak Kohar dengan seksama. Ia tampak tertarik dengan cerita tersebut. Di mana saya bisa mendapatkan penjaga seperti itu, Pak? Tanya Hadi. Kalau memang kau mau, nanti aku akan menemanimu ke tempat orang-orang yang sering didatangi oleh anakku itu. Hadi berpikir sejenak, lalu kemudian ia mengangguk. Terima kasih banyak ya, Pak. Saya mau. 3 hari setelahnya, Hadi dijemput oleh Pak Kohar. Karena mereka memang sudah ada janji sebelumnya kalau hari itu akan berangkat ke rumah seorang yang sering didatangi oleh anak Pak Kohar. Saat keluar dari jalanan desa, mereka berpas-pasan dengan mantan kades. Saat Hadi tersenyum padanya, lelaki itu langsung melengos dan membuang muka. Tidak usah dihiraukan, Di. Dalam pilkades memang sudah sewajarnya ada persaingan, permusuhan, kemenangan, dan kekalahan, ujar Pak Kohar. Hadi mengangguk membenarkan perkataan Pak Kohar. Kita sudah sampai, Di, kata Pak Kohar membuyarkan lamunan Hadi. Oh iya, Pak. Hadi menatap ke arah rumah yang mana halamannya dipenuhi oleh anak-anak remaja itu. Beliau itu guru kuntau, Di. Makanya setiap hari pasti banyak anak-anak di sini. Oh. Hadi mengangguk. Langkahnya terhenti ketika matanya melihat seorang laki-laki dan seorang wanita parubaya. Kedua orang parubaya itu menyapa mereka. Kohar, lama tak jumpa. Sapa si lelaki parubaya langsung menjabat tangan Pak Kohar. Mereka berbincang-bincang hangat penuh keakraban. Begitu juga dengan Hadi yang sudah mulai nyaman mengobrol dengan mereka. Panggil saja namaku Amang Saleh, dan itu istriku, Ucuniar, ujar Mang Saleh seraya menunjuk istrinya yang tengah mengajari kuntau pada murid-murid perempuannya. Mereka terdiam untuk beberapa saat. Hadi pun tanpa senang melihat anak-anak itu berlatih kuntau dengan penuh semangat. Sebenarnya aku kemari membawa keponakanku ini untuk meminta syarat diri karena dia ini baru saja memenangkan pilkades. Dan beberapa hari sebelum hari pemilihan itu, dia dan keluarganya mengalami sesuatu hal yang janggal. Bahkan ibunya sampai meninggal, ujar Pak Kohar. Bisa, tapi kalian harus tunggu dulu sebentar ya, karena aku harus menyelesaikan latihan anak-anak ini dulu. Kalian santai-santailah duduk beristirahat sembari menungguku, kata Mang Saleh. Mereka pun mengangguk. Pak Kohar dan Hadi menonton anak-anak yang sedang berlatih. Sesekali mereka tersenyum menatap kelucuan anak-anak tersebut. Mang, coba lawan Uju, Mang. Buktikan kalau kita laki-laki tidak akan kalah sama mereka perempuan, tantang salah satu murid Amang Saleh. Karena memang sedari tadi, murid laki-laki Mang Saleh selalu kalah dengan murid perempuan Ucuniar. Sehingga pihak laki-laki diejek lemah oleh anak-anak perempuan. Meski pada awalnya Mang Saleh tidak mau melawan istrinya, namun begitu mendengar seruan penyemangat dari murid-muridnya, akhirnya Mamang Saleh pun mau juga melawan istrinya di hadapan murid-murid mereka. Peraduan bela diri kuntau itu berlangsung sengit. Meski keduanya sudah sama-sama parubaya, tapi keduanya tampak gagah dan sama-sama tidak bisa dikalahkan. Namun tidak dapat dipercaya, tiba-tiba Mang Saleh kena pukulan oleh istrinya, mengakibatkan tubuhnya terhuyung dan hampir jatuh. Murid-murid perempuan bersorak, sementara raut tegang terlihat jelas dari wajah setiap anak laki-laki. Tidak lama kemudian, gerakan Mang Saleh berhasil dikunci oleh istrinya.
Aku tidak mau melawan karena kau istriku, dan kau juga seorang perempuan. Pantang bagiku untuk menyakiti perempuan, ujar Mang Saleh. Gelak tawa anak-anak perempuan terdengar riuh. Senyum puas di wajah istrinya Mang Saleh pun terlihat dengan jelas. Keluargamu memang sudah terkena kiriman-kiriman dari orang yang tidak menyukaimu. Sebenarnya kaulah yang ditargetkan, tapi kau termasuk kuat. Dan juga memang bukan takdirmu mati seperti itu, sehingga kau bisa disembuhkan dan kemudian malah ibumu yang terkena, ujar Mang Saleh. Kira-kira siapa orangnya, Mang? Mang Saleh menggeleng. Beliau tidak mau memberitahukan siapa orangnya pada Hadi. Sekarang kalau kau mau, lebih baik syarati dirimu supaya tidak terulang lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Hadi setuju. Dan malam harinya sehabis maghrib, Mang Saleh memandikan Hadi. Hadi sampai gemetar karena guyuran air yang terasa sangat dingin tersebut mengenai tubuhnya. Padahal sebelum mandi tadi, ia merasa gerah dan panas. Selesai dimandikan, punggung Hadi ditulisi sesuatu yang Hadi sendiri pun tidak tahu apa tulisannya. Hadi juga diberikan sesuatu mirip permen berwarna hitam yang dibungkus dalam sebuah kotak segi 4 yang juga berwarna hitam. Benda mirip permen itu dimasukkan ke dalam sepotong pisang oleh Mang Saleh. Lalu kemudian disuruhnya Hadi untuk mengelap pisang itu. Hadi juga dipasangi sesuatu yang mengkilat di bagian bibir, mata hingga dagu. Kata Mang Saleh itu semua untuk petunjuk, agar siapapun yang mendengar perkataan Hadi, maka orang itu akan tunduk. Apalagi posisi Hadi itu pemimpin, jadi omongan Hadi harus asin atau dituruti semua orang. Dan untuk rumah serta keluarga, Hadi disuruh untuk memberikan sebuah benda mirip kertas di setiap halaman rumah keluarganya agar terhindar dari kiriman-kiriman yang tidak baik. Singkat cerita, 2 bulan telah berlalu. Setelah Hadi resmi dilantik menjadi kades, dia pun mulai membuat perubahan-perubahan pada desanya. Dan dalam 1 tahun saja, perubahan di desa itu sudah sangat terlihat. Jalanan beraspal, sekolahan yang sudah rapi karena direnovasi, dan warga desanya tidak pernah luput dari bantuan pemerintah. Setiap ada dana yang masuk desa, Hadi selalu mengumumkannya pada warga, sehingga warga pun tahu kemana dan habis untuk apa saja uang desa tersebut. Banyak yang kagum dan memuji kinerja Hadi. Bahkan orang yang awalnya membenci Hadi kini malah terbalik memujinya. Meskipun kadang-kadang masih ada omongan yang tidak enak datang dari keluarga mantan kades sebelumnya. Perubahan di desa benar-benar terasa dan terlihat jelas, Di. Aku yakin saat masa jabatanmu habis, warga pasti akan kembali memilihmu menjadi kades lagi. Karena lihatlah sekarang, senyum wargamu nampak jelas menggambarkan kebahagiaan. Aku benar-benar bangga padamu, Di. Kau benar-benar pemimpin yang dicari selama ini, puji Pak Kohar. Hadi tersenyum mendengar pujian dari Pak Kohar. Sebenarnya, Pak, andai Bapak mau mencalonkan diri menjadi kades, maka pasti Bapaklah yang akan memenangkan pilkades. Sayangnya aku tidak berminat, Di. Otak tuaku ini terlalu lemah untuk memikirkan desa. Menjadi kades akan sangat membebankan, karena di masa-masa tuaku ini, aku hanya ingin hidup tenang dan berbuat baik sebisaku. Dan semenjak Hadi resmi menjadi kades, dia tidak pernah lagi mengalami hal-hal janggal seperti sebelumnya. Mungkin juga hal-hal janggal itu tidak muncul lagi karena tubuh Hadi sudah disyarati. Wallahu a'lam. Akhirnya selesai juga cerita hari ini. Bagaimana menurut kalian tentang mantan kades yang begitu inginnya menjadi kepala desa lagi, sehingga dia memiliki perbuatan yang sangat jahat dan sangat licik? Wallahu a'lam. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita itu selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan pekerjaannya, dan juga disehatkan badannya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah senantiasa mendengarkan cerita-cerita dari channel Putri Yua. Maaf jika ada salah kata dan salah ucapan. Semoga nanti kedepannya aku bakalan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.